Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di mata kuliah etika profesi dan bahasan kita kali ini adalah cybercrime. Jadi cybercrime ini merupakan bahasan kejahatan di internet. Intinya adalah bagaimana agar kalau kita tahu kejahatannya maka kita tahu mengamankannya. Jadi intinya sekali lagi adalah ini kejahatan tindak kriminal di internet. Apalagi sekarang sudah diatur di Undang-Undang ITE ya, pasal 27, 28, 29. Karakteristiknya apa? Perbuatan yang dilakukan secara ilegal. Ilegal berarti tanpa izin. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan, pakai alat atau tidak. Ini termasuk ilegal juga. Kemudian perbuatan mengakibatkan kerugian. Kerugian yang kita lakukan menjadi merugikan orang lain. Pelakunya adalah orang yang menguasai internet. Perbuatan tersebut melintas batas negara. Jadi tidak ada masalah mau di mana pelakunya, ini bisa dilakukan dengan gampang. Bentuknya apa? Data atau informasi. Jadi mencuri data, merubah data, termasuk sejenisnya. Termasuk software, program atau software, mencuri software, nge-crack, nge-hack dan sebagainya. Menggunakan komputer orang lain tanpa izin, itu juga memata-matai. Mengganggu operasi komputer. Nah, tindakan merusak peralatan, ini fisik. Nah, pengelompokannya bagaimana? Unauthorized access to computer system and service. Ini masuk ke komputer orang lain. Illegal content, konten-konten yang ilegal. Kemudian data 4G, cyber spionase. Kita bahas satu persatu ya. Unauthorized access to computer system and service, ini menyusup ke komputer orang lain dan melakukan banyak hal, misalnya memata-matai, mengcopy, meretas dan sebagainya. Illegal content ya termasuk di dalamnya pornografi. Data 4G, ini memalsukan dokumen ya. Cyber spionase, memata-matai, cyber sabotase. Jadi komputer ini disabotase, tidak bisa digunakan untuk yang sebenarnya. Offense against intellectual property, ini contohnya mirip dengan haki. Dengan begitu maka ini termasuk mencuri lagu. Infringement of privacy, ini adalah menyusup atau mengganti, bisa semacam itu, privasi orang lain, memata-matai dan sebagainya. Contohnya adalah hacker dan cracker. Hacker itu baik sebenarnya. Kalau hacker dia mengetahui kelemahan, kemudian dia memberitahukan kepada pihak lain yang punya. Tapi kalau cracker enggak, dia merusak dan ini merugikan. Oke, ini lanjutannya. Denial of service attack, ini penyerangan. Komputer kalau sekarang jadi lumpuh sehingga tidak bisa digunakan. Akhirnya komputer-komputer ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Nih, denial of attack mempunyai dua format: memaksa komputer korban untuk mereset atau menghalangi media komunikasi. Komputernya direset. Begitu direset, maka settingannya jadi hilang. Dengan begitu, maka tidak bisa digunakan untuk kepentingan yang semestinya ini. Dan kalau yang satunya menghalangi, jadi kalau akan mengakses terhalangi sehingga jadi tidak bisa. Nih, ini contohnya membanjiri, dikasih spam, mengganggu koneksi, dihalang-halangi, sehingga apa? Komputer tersebut menjadi tidak connect. Intinya seperti itu, berusaha mencegah individu mengakses suatu service, mengganggu service kepada orang yang atau yang spesifik ini ya. Pelanggaran privasi. Nah, ini yang dicontohkan adalah lagu-lagu sekarang ini banyak dibajak sehingga hak milik orang lain menjadi hilang. Oke, fraud itu memanipulasi, bisa juga carding, gambling, judi, online kasino, online poker, togel dan sebagainya. Sehingga ketika Anda menggunakan ini,
maka ini merupakan tindakan ilegal. Judi online yang offline dilarang, akhirnya orang pindah ke online, tidak diperkenankan sama sekali. Sekali lagi, ini merupakan tindakan ilegal melawan hukum yang bisa ditindak dengan undang-undang ITE. Selanjutnya adalah masih mobile gambling. Sama, kalau menggunakan komputer gambling dilarang, menggunakan mobile juga dilarang, karena tindakan ini cuma menggunakan device-nya yang berbeda saja. Dari komputer yang besar sulit, sehingga gambling ini bisa dilakukan sambil tiduran, sambil mungkin di dalam kamar mandi, sambil apapun bisa dilakukan, mungkin dalam perjalanan bisa dilakukan. Jadi ini sekali lagi merupakan tindakan ilegal yang dilarang, yang tidak diperkenankan. Kemudian yang selanjutnya adalah pornografi dan pedofilia. Pornografi jelas dilarang, apapun alasannya. Nah, walaupun di negara lain diperkenankan menghasilkan pendapatan, tapi di negara kita jelas dilarang ya, karena akan bisa merusak banyak hal. Jadi jangan coba-coba Anda membuat film yang kemudian dijual, dikomersialkan, akan jadi masalah besar. Baik undang-undang ITE maupun undang-undang pidana bisa digunakan untuk menjerat Anda. Jadi buatlah konten yang baik-baik saja, sehingga bisa bermanfaat untuk banyak orang. Kalau Anda memang terpaksa merekam, ini udah paling terpaksa sekali, ya jangan disebarluaskan, karena akan menjadi masalah besar. Oke, yang selanjutnya tadi data 4K, memalsukan datanya orang lain, atau data Anda, atau data siapapun memalsukan, merupakan tindak kejahatan berat. Maka jangan pernah memalsukan data, karena akan jadi masalah besar ya. Oke, sehingga gunakan data yang sebenarnya. Kemudian istilahnya ada probing, melihat servis apa yang ada di dalam komputer server orang lain, komputer orang lain. Phishing, mengintip, misalnya melihat nomor kartu kredit, melihat PIN kartu kredit, password dan sebagainya. Cyberspionase, mengintip, mirip sebenarnya, mengintip sehingga kita bisa mendapatkan password orang lain. Ini kemudian offense again, intellectual property. Ya, ini merupakan haki. Jadi kalau Anda punya lagu bisa didaftarkan sehingga mendapatkan intellectuality property. Jangan menggunakan karya yang ilegal. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.